Halo, selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan coba untuk memberikan tips cara untuk menggagalkan perceraian. Jadi ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membatalkan perceraian. Yang pertama, cara di luar pengadilan atau sebelum terjadinya gugatan di pengadilan. Yang kedua, cara ketika sudah ada di pengadilan atau di dalam pengadilan. Nah, mari kita simak cara yang ada di luar pengadilan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mediasi. Memang mediasi ini menurut Perma nomor 1 tahun 2016 itu diwajibkan di dalam gugatan perceraian di pengadilan. Nah, namun apa yang terjadi di dalam mediasi di pengadilan itu sifatnya hanya formalitas menurut saya. Kualitasnya kualitasnya belum maksimal, dan itu sebabnya banyak mediasi-mediasi yang terjadi di dalam kasus perceraian itu tidak berhasil untuk digagalkan. Nah, sehingga perlu adanya mediasi eksternal yang terjadi di luar pengadilan. Kita perlu adanya mediasi eksternal itu. Nah, seperti di kantor hukum saya ada mediator yang khusus menangani mediasi tentang perceraian atau keretakan rumah tangga. Hal itu sangat penting karena di kampung saya di Indramayu perceraian itu sangat tinggi. Jadi perlu adanya mediasi atau mediator yang berkompeten di dalam menangani kasus perceraian ini. Apa bedanya? Sangat jauh berbeda. Misalnya kita lihat dari adanya beberapa tahap di dalam sebuah mediasi, dan itu juga ada tips dan triknya. Nah, sehingga mediasi eksternal itu perlu dilakukan. Terus yang kedua adalah kita harus menggali, mempelajari mempelajari gugatan. Jadi pas gugatan itu sudah dilayangkan, kita lihat nih, kadang ada pengacara dan oknum pengacara dan kliennya yang sengaja merekayasa fakta-fakta hukum sehingga dapat dilaksanakan atau dapat seakan-akan dibuktikan bahwa alasan perceraian itu terjadi gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika kita mengajukan gugatan perceraian, maka hanya alasan-alasan tertentu yang ada di dalam undang-undang yang boleh untuk diajukan. Nah, alasan-alasan tertentu nanti saya akan bahas di vlog selanjutnya. Nah, banyak sekali rekayasa fakta. Misalnya saja chat yang misalnya mesra, padahal memang chat itu dari dia, sehingga itu dijadikan bukti. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita bisa mengancam atau menuntut balik, memberitahukan kepada dia untuk mencabut gugatannya, dan menuntut balik atas dugaan pemalsuan ataupun rekayasa fakta yang dilakukan oleh si penggugat ini dan si oknum pengacara ini. Hal itu perlu dilakukan untuk menggagalkan perceraian, sehingga ini kan perkawinan itu kan sebuah perjanjian, sebenarnya sebuah perikatan. Ketika seorang ingin memutuskan perikatan tersebut, pasti akan ada orang yang dirugikan gitu. Nah, itu perlu untuk dipahami bahwa kita harus mengkaji fakta-fakta
fakta-fakta yang diajukan oleh si penggugat. Nah, itu cara-cara yang terjadi di luar pengadilan ya. Kita mengenal adanya mediasi eksternal, dan juga kita harus mengkaji fakta-fakta yang ada di dalam gugatan atau alasan-alasannya. Apakah itu rekayasa atau bukan? Nah, terus yang kedua adalah cara di dalam pengadilan. Nah, kalau di dalam pengadilan ini sifatnya adalah legal formal. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengajukan eksepsi. Nah, mengajukan eksepsi, terus kita tolak itu seluruh pokok perkaranya itu ditolak. Jadi kita kalau perlu kita gugat balik melalui rekonvensi. Misalnya suami yang mengajukan gugat cerai, kita gugat dia dengan membayar hak iddah mut'ah setinggi-tingginya, sehingga dia tidak mampu lagi untuk membayar hak iddah mut'ah itu karena terlalu tinggi gitu. Kalaupun dikabulkan, suami tidak akan mampu untuk membayar hak iddah mut'ah itu, sehingga ketika dalam waktu 6 bulan ikrar talak itu tidak dibacakan, maka hakim akan memutuskan bahwa gugatan itu dianggap tidak pernah untuk diajukan. Nah, sehingga perceraian dapat digagalkan. Nah, itu saja cara-cara untuk untuk menggagalkan perceraian. Nah, di dalam pengadilan pun kita bisa mengundang saksi seperti saksi dari orang tua kedua belah pihak. Itu perlu dihadirkan untuk mengetahui apakah benar keluarga ini yang ingin bercerai ini dalam keadaan yang tidak baik. Saya pikir biasanya alasan-alasan itu karena memang miskomunikasi aja, kurang komunikasi aja gitu, dan itu adalah hal yang lumrah bagi sebuah perikatan atau perjanjian, dan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu. Jadi itu aja yang bisa saya share. Thanks for watching. Bye.